Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardenis Muhammad Aflah, NRP 52246062. Prodi Game Teknologi angkatan 12 kelas GTC tahun 2024. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum saya pada materi stored prosedur. Di sini materi yang pertama itu kita mempelajari tentang bagaimana kita mengimplementasikan if dan else pada stored procedure. Setelah itu selanjutnya nanti akan juga dipraktekkan bagaimana contoh kasus untuk kasus perulangan atau looping. Ini lanjut aja, kita coba langsung aja kita bikin new. Di sini kita bikin nama database-nya apa? Nama database-nya adalah db store procedure. Setelah terbuat dapat database-nya, kita langsung aja masuk ke database tersebut. Di store prosedur, di tugas store prosedur kita bisa melakukan langsung penulisan dari store prosedurnya. Pertama-tama kita langsung aja untuk if kita gunakan delimiter, lalu if prosedur, coba if in angka, atau di sini cek bilangan genap in angka integer 3 aja nggak apa-apa. Begin kita kasih jarak, declare output char 50, lalu kita juga if angka kecil dari 0 dan angka dibagi 2 sama dengan 0, atau kalau di SQL dia ada mod ya, mod jika sisa baginya adalah 0, dan kita set as output dengan bilangan genap negatif. Else set output sama dengan bilangan genap positif. Kita select output, lalu kita ini dan monitor delimiter oke, di save, lalu kita go kan, ada error. Di sini kita setting seperti ini. Oke, sudah bisa. Kita save, prosedurnya ada di sini. Kita bisa lakukan execute di sini. Jadi misalnya angka 10, 20, 20 adalah bilangan genap positif atau min 10 adalah bilangan genap negatif. Cara kodenya di sini kita bisa bikin call nama prosedurnya, cek bilangan genap 10, bilangan genap positif.
Oke, untuk selanjutnya contoh yang kedua itu adalah perulangan. Kita akan gunakan teknik kombinasi. Di sini saya akan melakukan delimiter. Lalu saya bikin prosedurnya. Create prosedur cek genap ganjil. Di sini kasusnya saya akan masukkan int number integer 4 begin, lalu kita deklarasi variabel output to declare output var char 100, lalu ada declare integer, declare i integer 4, kita set i sama dengan 0, set output sama dengan set output sama dengan ini. Outputnya ada output genap sama output ganjil. Set output ganjil sama dengan ini. Output ganjil varchar, lalu di sini kita lakukan perulangan ya, while i kecil dari number do if i dibagi sama dengan 2 sama dengan 0 atau habis, then kita akan lakukan set output genap sama dengan output genap. Di sini kita coba output genap sama dengan concat output genap i, lalu ada ini, lalu kita i atau else set output ganjil sama dengan concat output ganjil i ini. Setelah itu kita if, setelah kita if, kita while. Di sini kamu menampilkan data atau kita set ini i
untuk iterasinya kita naikkan gitu ya, dengan 1. Lalu setelah itu langsung kita end delimiter bin save itu error. Coba lagi. Oke, sudah berhasil. Kita refresh, cek bilangan, cek genap ganjil ya. Cek genap ganjil itu bisa prosedur cek genap ganjil yang kita execute, misalnya 10. Nah, jadi kita akan melooping 10 angka ya. Oh ya, sorry, kita butuh cek genap ganjil, kita butuh sini, kita edit, kita lakukan di select output genap, select output ganjil. Oke, kita lakukan inputan ulang 10. Di sini sudah terlihat ya. Jadi dari angka 0 output genapnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sementara untuk ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Kita coba lagi 50 atau 20. Sini lihat 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sampai 20 adalah bilangan ganjil yang ada di rentang angka 0 sampai 20 ya. Jadi ini sudah bekerja dan perulangan dualnya juga sudah dibuktikan. Jadi ini salah satu contoh penerapan penerapan gabungan dari if, else, dan dual looping yang ada pada MySQL. Untuk jelasin ulang, di sini kita sudah mendeklar dua variabel untuk menampung output dari masing-masing genap dan ganjil. Di sini variabel i sebagai iterasinya. Di sini kita set inisialisasi output genap ganjil i sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0 di MySQL, jadi harus di set inisialisasi di sini. Lalu kita lakukan ulangan. Jika dibagi 2 itu habis atau sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap yang kita simpan pada output genap. Sementara kalau dia adalah bilangan ganjil, maka sebaliknya, dia tidak habis dibagi 2 sehingga disimpan di sini. Lalu kita set lagi untuk iterasinya ke angka yang berikutnya. Lalu perulangannya tetap berjalan hingga i-nya itu tidak lebih kecil sama dengan dari angka yang sudah ditentukan. Lalu kita outputkan output genap dan output ganjilnya di sini. Lalu program berhenti dengan tanda M. Oke, sekian aja untuk praktikum prosedur bagian 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.